pagi-pagi sampai sore sama cewek gue, malamnya sama cewek lain tuh bisa gue kayak baru lagi gitu bisa. Udahlah, nggak sanggup gue gitu. Bisa aja, gue bawa anak-anak, gue pernah tuh. Oh, kamu pernah bilang gitu? Pernah dulu. Kapan ya? Ada. Ya ampun. Loli. 7 magic years. Allah apa sih? Apa sih? Pernah nyangka atau pernah ngira, apalagi merencanakan, nggak pernah sih. Jadi dulu tuh ternyata gua jauh sebelum menikah, jauh sebelum berkenalan atau berpacaran gitu, gua pernah ketemu sama Ibu tahun 2012 apa 2011 di Baju Ardan. 2000. Di situ gue nggak pernah sama sekali kepikiran akan menikah. Jangan menikah, pacaran aja nggak pernah kepikiran loh. Jadi waktu itu cuma dikenalin, Kinos, ini teman aku, kata Fitra, Dikta Gina. Oh ya udah, cuma bilangin lucu. Dan ternyata dari jabat tangan itu, gue itu ternyata berkenalan dengan calon istri gue. Is mantap, luar biasa ya. Setelah gue pindah ke Jakarta, merantau, kerja gitu kan di dunia showbiz ini, dunia entertainment ini, udah begitu dia sering jadi bintang tamu di talk show apa segala macam, suatu ketika dia jadi bintang tamunya di acaranya Mas Tukul. Gue lagi kosan gitu kan, lagi happy gitu, lagi ketawa-ketawa ngeliat canda guraunya si Mas Tukul, datanglah atau masuklah Nikta Gina itu. Di situ gue langsung, ih kok lucu ya gitu. Apa ya? Dia nggak jadi jengkelin tuh gitu, jadi kayak ih siapa nih cewek kok lucu gitu, kok bening amat gitu kan. Betul. Bahkan gue nggak sadar kalau gue pernah kenal sama dia sebelumnya di radio gitu. Terus dalam hati gue, kalau sampai gue nggak nikah sama pacar gue, yang saat itu gue punya pacar gitu ya, gue dalam hati gue bakal kejar nih cewek. Udah dari situ entah kenapa kayak dipertemukan aja gitu lewat manajemen. Dari pacaran rame karena gue ternyata masih dekat sama mantan gue juga dan lain-lain segala macam, bingung antara milih mantan sama milih si Ibu ini. Dari situ gue istikharah lah, terus memperbaiki diri lah, introspeksi lah, entah kenapa yang di bayangan gue dan kepala gue adalah Ibu. Dari situ gue bekerja keras untuk mengejarnya lagi, dan akhirnya sampai sekarang dia tertipu sampai punya 2 anak dari saya. Kalau buat gue, Aduh, itu lucu banget sih. Gue selalu berpikiran gini, bener gak sih dia jodoh gue gitu. Gue cuman hanya mengikuti naluri gue, mengikuti petunjuk yang mudah-mudahan emang benar dari Allah gitu kan. Kenapa gue bisa bilang itu adalah petunjuk dari Allah bahwa Ibu adalah calon istri gue dan juga calon ibu dari anak-anak gue, adalah segala sesuatunya kayak dimudahkan aja waktu itu. Dari segala drama, cerita, apapun itulah ya, kayaknya dimudahin aja dengan rencana gue untuk mempersunting atau menikahi Ibu. Ya udah, gue cuma berdoa, ya udah mudah-mudahan ini memang benar-benar petunjuk dia. Perkara itu bener jodoh gue apa enggak, ya itu tugas gue sekarang untuk meyakinkan bahwa nggak salah milih gue sebagai suami lo. Salah deh. Ya gue memberikan yang terbaik yang bisa gue lakuin buat dia sebagai seorang suami dan juga sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, sebagai bapak dari anak-anaknya. Itu aja sih. Yang ini aku nggak suka nih, masih jelek. Setelah 7 tahun menikah dengan Gina, terus kurang lebih 9,5 tahun mengenal Gina tuh, aduh apa ya, dia tuh bener-bener sosok yang bisa diandalkan buat gue. Di saat gue nggak bisa, dia bisa. Di saat gue nggak tahu, dia mencoba untuk cari tahu. Di saat gue nggak ada, dia mencoba untuk mengisi. Punya frekuensi yang sama gitu, mulai dari kesukaan, topik pembicaraannya, terus jokesnya, itu banyak hal-hal kecil
yang ternyata kita tuh satu frekuensi gitu, satu visi dan satu misi, satu selera. Asik. Cuman satu, dia tuh jeleknya Moody, tukang kentut lah, tukang molor lah. Tapi segala sesuatu kayak udah jadi hal yang gue cintai dari dia gitu. Tapi cuma satu, Moody-nya itu dia. Kalau lagi bete-nya itu, aduh. Lu Moody nggak sih? Enggak. Rebutan. Namanya kan konsep rebutan. Kalau ada dua nggak rebutan. Nggak tahu kenapa gue selalu merasa nyaman kalau lagi sama dia aja gitu, apapun acaranya. Kayak pengen kemana-mana, ngapa-ngapain, at least ada dia gitu. Coba kan gimana deh? Allah. Peres. Selama ada dia, udah gue merasa bisa semuanya aja gitu. Gitu ya kan? Iya. Yuk kita sholat yuk. Kalau sebagai ibu, dia tuh selalu berusaha untuk ngasih yang terbaik. Dia selalu satu langkah lebih depan dari gue lah untuk masalah anak-anak gitu ya. Dikala gue mikirnya, ajak Uta berenang lah. Gina tuh, ibu tuh udah mikirnya, tuh gue sudah mendaftarkan Uta les berenang. Atau misalnya, aduh Uti kok susah pup nih gitu. Kenapa dia susah pup? Ternyata dia sudah konsultasi kemana-mana, browsing kemana-mana, dia tahu penyebabnya, dan dia tahu apa yang harus dilakuin, harus kemana. Itu tuh udah always one step ahead dari gue gitu. Iya, susah. Gue nggak tahu. Tapi kalau ditanya Gina sudah mengisi gue, of course. Dia sudah sangat-sangat mengisi gue. Dia sudah mengajarkan banyak hal buat gue. Gue sudah mendapatkan apa yang gue butuhkan. Ya mudah-mudahan gue berharap ibu sudah mengisi juga kekosongan yang dibutuhkan oleh ibu sih. Dulu gue bandel, gue senang main cewek, gue senang gonta-ganti cewek. Gue nggak tahu apa yang udah dilakuin ibu sama gue, cuman tanpa disadari aja gitu. Kalau gue merenungkan diri tuh dulu, gue bisa loh jalan di pagi-pagi sampai sore sama cewek gue, malamnya sama cewek lain tuh bisa. Gue kayak baru lagi gitu bisa. Terus sekarang tuh kayak pengen cepet pulang, ketemu ibu, ketemu anak-anak, kayak udah lengkap aja gitu. Nyari apa lagi sih? Masa sih kok Jadi gue nakal selalu berusaha kamu? untuk gimana caranya untuk menjaga mood dia, menjaga supaya dia nggak bete, nggak marah gitu. Bukan karena gue takut, tapi gue males buang waktu gitu. Ketemu sama istri lo, ketemu sama pasangan lo, tapi dalam kondisi yang lo lagi diem-dieman tuh rasanya buat gue tuh enggak banget sih, gue nggak nyaman gitu. Jadi gue nggak betah di rumah. Jadi gue selalu berusaha gimana caranya untuk menjaga mood dia. Pas Gue dia ketawa. Gue cuma selalu berpikir gini, dari awal gue kenal sama dia, bahkan sebelum menikah sama dia, gue pernah nanya, ngebahas masalah finansial gitu. Dan harus diakui dari dulu gue tahu banget, dan dia juga tahu banget bahwa penghasilan dia itu lebih besar dari penghasilan gue. Tapi di situ dia bilang nggak pernah mikirin ke sana. Selama lo bertanggung jawab, dia akan mengapresiasi itu. Itu aja sih yang gue pegang. Jadi selama ini gue udah nggak pernah mikirin dia dapat uang berapa, gue dapat berapa. Ya udah, yang penting gue melaksanakan tanggung jawab gue sebagai kepala rumah tangga. Di saat gue dibutuhkan gue ada, di saat gue dibutuhkan gue bisa, merasa diandalkan. Udah buat gue happy banget sih. Mudah-mudahan sih emang ibu juga ngerasa hal yang sama ya. Kalau gue bisa diandalkan, gue bisa dipercaya, dan gue adalah sosok yang tepat untuk imam dan juga kepala rumah tangganya dia. manis, Kita punya mobil baru. Nggak bagus ya? manis buktinya. Aku bisa punya mobil yang pintunya bisa kebuka sendiri setelah sama kamu. Boro-boro dulu aku bisa punya mobil yang pintunya bisa kebuka sendiri. Bisa punya rumah 3 lantai, itu lihat rumah aku zaman dulu gitu. Lalu itu siapa itu? Ada Kalau itu istri. Gue kayak asal ucap aja waktu awal-awal nikah, dimana emosi gue masih meledak-ledak gitu. Udahlah, nggak sanggup gue gitu. Bisa aja, gue bawa anak-anak. Gue pernah tuh ngomong gitu. Kapan ya aku ada di mobil waktu itu. Belum ada Uti, baru ada Uta.
Tapi dari kejadian itu gue belajar, maksudnya lo sebagai kepala rumah tangga langsung ngomong kayak gitu tuh kayak lo langsung nyerah gitu sama keadaan gitu, kayak ya lo cupu, lo lemah gitu, lo nggak bisa menyelesaikan masalah, berarti lo bukan laki-laki sih. Kayak berpisah tuh kan kayak pilihan terakhir gitu, terakhir banget, sesuatu yang tidak diharapkan gitu. Jadi semenjak kejadian itu gue nggak pernah lagi kepikiran untuk pisah, apalagi sampai ngomong sampai talak, amit-amit nauzubillahi min dzalik. Kita rumah aku nggak punya. Iya, itu kan tradisinya keluarga ibunya. Takut ibu bosan, gue cuman takut ibu tidak puas dengan perform gue sebagai kepala rumah tangga dan juga imam dan juga bapak dan juga seorang suami. Itu aja sih yang gue takutin. Gue selalu berusaha, aduh apa yang kurang dari gue ya gitu. Sedih. Sampai detik ini gue selalu takut kalau ditinggalin ibu. Gue takut kehilangan ibu. Ih, masa sih ya Allah. Eros ya Bun ya? Enggak. Ih, bohong banget ya Allah. Mantan buaya darat. Masa bisa ngomong gitu sih? Naik haji bareng umroh. Oh, sama sih. Kita Bukan nggak sehat bisa, bukan nggak sanggup, tapi mungkin belum waktunya karena masih khawatir nungguin anak-anak ditinggalin terlalu lama gitu ya. Gua sama ibu tuh ninggalin anak-anak sehari aja nggak tenang banget sih. Or gua bawa Uti naik haji atau umroh sekali. Amin. Ya Allah, belum kesampaian ke sini. Iya, kita tunggu tua bersama lah sampai mau memisahkan, kalau bisa sampai di akhirat nanti, pokoknya bareng terus gua tidak mengecewakan ibu, tidak mengecewakan Uta sama Uti. Gua pengen punya bisnis berdua sama Gina yang sukses gitu. Terus orang-orang kenal bahwa bisnis ini adalah punyanya Kinos dan juga Gina, supaya berguna buat banyak orang gitu, bisa menghidupi banyak orang tuh kayaknya bahagia aja sih. Kan sedih sih. Ya Allah. Kebablasan. Aku nggak tahu ini bakal sama atau enggak jadinya kalau orangnya bukan ibu gitu yang dampingin Masih aku. peres ya. Aku butuh banget ibu, aku sayang banget sama ibu, aku takut kehilangan ibu, aku sayang banget sama Uta sama Uti. Kayaknya ibu sama anak-anak tuh kayak penguat aku aja gitu. So mudah-mudahan ya aku gak ngecewain Uta, Uti sama ibu aja, dan bisa bahagiain Uta sama Uti selama-lamanya sampai tua nanti. Bisa jagain Uta Uti, bisa bimbing Uta Uti, bisa jagain ibu juga, bisa bahagiain ibu, bisa senangin ibu, bisa bikin ibu senyum terus. Udah jadi tujuan hidup aku sekarang. I love you, Bun. Gitu. Bilir. Aduh, astagfirullahaladzim. Tayang papan Wah. Dari hidung terus ke mata. Kok ada gini? Rizky Gina, selamat ulang tahun perkawinan. Happy anniversary ke-7. Semoga semakin bahagia. Ya Allah. Mawadah warahmah. Rezekinya, KPR-nya cepat lunas. Amin ya Allah. Tambah sehat, tambah Kok ada bahagia. gini-gini? Tambah penuh kasih sayang. Semoga makin langgeng. Banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Amin. Siapa yang ambil gambar sih, jelek banget ini. Penuh cinta. Dapat dijual. Happy anniversary. Amin. Selamat hari Allah sayang. Selamat hari pernikahan ibu dan papa. Allah gemes banget. Aduh, gemes banget sih ya Allah. Aku terharu deh. Aku kalau nangisnya bablas, nangisnya biasanya. Aku nggak bisa berhenti. Bisa berarti apa? Nangis. Nangis terus, Nanti nangis terus. ditayangnya
di hari yang sama apa berbeda-beda sih? Iya. Mataku udah banyak banget tuh. Kan kita kembalikan tisunya. I love you, Ibu. Terima kasih ya Allah. Happy anniversary. Terima kasih, kok duitnya warna hijau nggak warna pink. Ini kan hijau berarti 20.000. Iya. Karena kita nikahnya tanggal 2. Tadinya aku mau 2.000. Oh gitu. Iya kan, udah lebih irit. Terus ini jumlahnya 700.000. Ya bukan dilihat dari nominalnya, cuman filosofi aja. Happy anniversary, Ibu. Terima kasih. Tapi aku juga punya kado buat kamu. Kalau aku tuh nggak persiapan, tapi aku mikirnya mungkin kepake. Tunggu sebentar. Iya, aku punya kado buat kamu, tapi gini aja ya. Apa Udah itu? gitu doang. Aku nggak tahu kamu suka apa enggak, cuman kan kamu pengguna kaos sejati kan. Iya. Jadi ya udah, aku beliin kamu kaos aja. Ya Allah, terima kasih. Kaos apa ini? Aku juga nggak tahu sih, karena yang aku cari nggak ada ukurannya. Terus tiba-tiba orangnya nawarin, "Nah, yang ini juga lagi ngetren nih Kak," gitu. Akhirnya kayak, aduh, yang gambar gimana ya? Susah banget. suka banget lagi aku sama kaos-kaos, lagi suka sama kaos-kaos gitu. Kaos-kaos apa tapi? Ya kaos-kaos yang apa namanya? Kaos apa dulu namanya? Aku juga nggak tahu namanya kaos apa. Oh gitu. Ya pokoknya lagi suka pakai kaos lah kemana-mana gitu. Kayak love it. Peres. Suka. Udah kayaknya sih peres ya. Aku nggak tahu yang kamu suka tuh kayak gimana. Cuman Keren nih Bun. Maksud sih? Keren. Kayaknya enggak deh. Kalau aku kan anaknya kayak happy ya. Dia tuh kayaknya enggak deh. Soalnya itu kayak kaos apa ini tadi gitu. Dengerin, aku mau udah nggak ngeliat Ibu ngasih apa, nggak ngasih apa-apa juga nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu ini buat aku balikin lagi aja. Ini nggak apa, maksudnya Ibu nggak usah ngeliat kaosnya bagus atau enggak, Ibu suka atau enggak, yang penting niatnya Ibu ngasih aku. Yang penting Ibu ingat kalau hari ini adalah hari anniversary kita. Iya, aku gitu. baru kepikiran tadi malam. Aduh, astagfirullah, masa aku nggak ngasih apa-apa karena aku percaya kamu tuh selalu kasih sesuatu buat aku. Terus aku bingung. Terus aku bilang ke tokonya, untung udah kenal. Pokoknya gimana caranya besok harus dikirim ya gitu. Yang ada aja deh ukuran Kinos yang mana gitu. Berarti ini stok sisa juga ya? Enggak, itu baru, itu keluaran Kalau terbaru. nggak salah juga ini emang yang diskonan kan? Enggak, Yang itu. nggak laku terus ya udahlah yang ada aja. Ya untungnya lebih murah daripada yang aku pengen beli. Loh ya Ibu. Asyik. Ya begitu kisah anniversary kita di tanggal 2 Agustus ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam Ini uangnya juga kita makannya. dikumpulin Papa, lumayan buat konten-konten kita berikutnya. Nanti malam kita makan ya. Makan apa? Ya makan berdua kayak. Oh, tumben amat. Biasanya nggak pernah gitu. Ya udah makan sama semua dong. Oh, sekolah. Rame-rame. Oh gitu. Oke, baik, nggak masalah. Dicoba dulu Papa, kalau nggak ntar aku jual. Ya malu dong Di masa. awal bulan. Buka baju di awal sini. bulan.